Jadi kadang-kadang saya membayangkan sendiri, dalam waktu 3 bulan saya dioperasi 2 kali, perut saya dibelek lagi dari sini sampai ke sini, satu ini lebih ya. Selamat siang, salam semuanya. Ketemu lagi, aku ketemu lagi. Salam semuanya, dengan saya. Tadi kita sudah lihat aktivitas Ibu Tumi, seorang ostomed hebat yang bisa menginspirasi kita semua. Perjalanan hidupnya begitu luar biasa. Dari titik nol sampai sekarang, Ibu Tumi pengalamannya luar biasa sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat siang, Ibu Tumi. Siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang kegiatannya apa, Bu? Alhamdulillah untuk keseharian saya masih bisa melanjutkan dinas saya. Saya adalah ASN TNI AL dan dinas di sekitaran Cilangkap. Jadi keseharian saya dinas rutin. Biarpun nggak setiap hari, tapi bisa melanjutkan dinas dengan baik dan lancar. Wah, luar biasa. Ibu Tumi usianya sekarang Masuk 47. 47. Waktu operasi stoma pertama kali tahun berapa? 2018. 2018, berarti sudah 4 tahun lah ya. Iya. Menggunakan stoma, luar biasa sekali. Tapi kelihatannya Ibu sehat sekali ya. Insya Allah sehat terus. Oke. Ibu itu berarti seorang survivor cancer. Bukan survivor, sorry, winner. Ibu Tumi udah melewati era survive. Sekarang udah menjadi winner. Cancer apa, Bu? CA rektum stadium 4. Awalnya stadium 4. CA rektum stadium 4. Iya, sudah awalnya stadium 4 karena sudah menjalar ke hati. Hebat banget ya. Maksudnya untuk teman-teman di sana, cancer rectum stadium 4 atau semua cancer stadium 4 itu nggak berarti semuanya berakhir. Nggak usah terlalu dipikirin stadiumnya gitu, mau stadium 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita punya semangat sebesar Ibu Tumi, jangankan stadium 4 gitu, stadium berapapun pasti bisa kita lewati asal kita punya tujuan hidup yang hebat, yang besar gitu, untuk sembuh, untuk sehat. Berarti cancer rectum itu di usus ya, Bu? Iya. Tapi usus Ujung. sorry, mendekati Iya. anus. Waktu itu bagaimana? Boleh diceritain bisa sampai Ibu tahu didiagnosa cancer rectum? Ya, awalnya pertamanya sekali dulu saya periksa itu hanya di vonis ambeien ya, Ya. ambeien itu. Tapi terus lama-lama kenapa jadi nggak enak gitu kan? Itu sebelum saya periksa ke rumah sakit yang vonis saya kanker itu. Dan tadinya saya karena pikiran kita ambeien ya, kita minum nggak usah ke rumah sakit, pikiran kita jadi minum obat-obatan kayak jamu-jamu apapun, sampai obat-obat herbal pun saya minum. Tapi ternyata obat-obat herbal itu justru malah membesarkan CA itu. Jadi makanya saya buat pengalaman, saya catat benar untuk tidak mengkonsumsi obat herbal apapun karena itu sangat-sangat membahayakan, apalagi bagi kita yang penderita CA ya. Ternyata itu sangat cepat sekali untuk membesarkan CA itu. Dan begitu saya periksa awal Januari 2018, ternyata itu menurut dokter CA saya itu sudah lama dan tidak terdeteksi, tapi
ternyata dia sudah membesar dan bengkak ya, jadi sudah ke di rektum itu sudah menutup dan kesulitan untuk BAB, dan benar-benar kesulitan untuk setiap mau BAB itu kesakitan. Ya. Tadi Ibu Tumi menekankan untuk jangan menggunakan obat herbal. Bukannya kita anti obat herbal, tapi sebaiknya apapun penyakitnya konsultasikan dulu lah ke dokter. Betul. Gitu. Konsultasikan ke dokter, ditanya apa penyakit yang benarnya, jangan sampai nanti kita ambil keputusan sendiri yang akhirnya malah merugikan diri kita. Jadi fatal. Gitu yang dimaksud Ibu Tumi. Bukannya kita anti obat herbal, tapi obat herbal itu setahu saya tidak pernah ada yang menyembuhkan. Betul. Tapi obat herbal itu cuma untuk meningkatkan imun atau segala macam gitu. Kalau menurut saya sih bukan ini ya Pak ya. Jadi karena saya sudah mengalaminya, orang menggunakan herbal sampai setinggi apapun, toh nanti akan kembali ke medis-medis juga. Berarti udah buang-buang duit banyak, buang waktu juga. Ujung-ujungnya harus ke rumah sakit juga. Nah, makanya pengalaman saya ini saya pikirkan untuk berbagi supaya apa? Kalau kita merasa diri kita nggak enak, merasa sesuatu yang aneh di tubuh kita, segeralah pergi ke medis, ke dokter, periksa, tanyakan, keluhkan apa yang kita rasakan, itu ceritakan semuanya. Jadi benar-benar diperiksa. Berarti Ibu waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, terus didiagnosa kanker rektum. Iya. Jadi harus dioperasi. Iya, dengan mendadaknya saya dibilang, apa ini bukan ambeien, bilangnya ini bukan ambeien, ini tumor segini-gini. Bagaimana saya nggak shock ya, dibilang tahu-tahu ada benjolan yang sudah menutupin saya ya. Jadi saya benar-benar shock, tapi saya nggak pernah saya terus berpikir akan berhenti gitu, enggak. Cuman ya shock itu pastilah, cuman kan kita harus menyelusuri bagaimana sih perjalanan untuk kesembuhan. Jadi saya tetap menjalaninya, dan pada akhirnya dokter menyarankan untuk menjalani beberapa pengobatan, yaitu dari mulai endoskopi, kolonoskopi, CT scan, dan tetap dari hasil semua pemeriksaan itu harus dilakukan operasi stoma, yaitu stoma itu dibuatkan lubang anus buatan di perut, dinding perut. Ya. Nah, dalam bayangan saya waktu itu, karena kan saya nggak tahu itu stoma itu apa, pikiran saya jalanin aja karena pikiran saya pengen sembuh, saya pengen melanjutkan semua aktivitas saya untuk sembuh, untuk bisa beraktivitas lagi. Makanya saya ikutin apapun arahan dari dokter, dan pikiran saya waktu itu hanya sifatnya sementara. Tapi begitu kita menjalanin operasi stoma, selanjutnya saya diarahkan untuk radiasi. Radiasi saya jalanin 35 kali. Dan selama radiasi itu saya benar-benar fokus. Saya paling takut untuk melakukan kesalahan dalam pengobatan ya. Saya orangnya termasuk orang yang disiplin ya. Jadi saya tetap mengikuti arahan apapun dari pihak rumah sakit, dan akhirnya alhamdulillah selesai radiasi 35 kali selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Saya langsung tindakan lagi operasi yang kedua kali untuk mengangkat CA yang ada di anus saya. Oke. Berarti awal operasi pertama itu dibuatkan stoma tanpa mengangkat CA-nya. CA-nya masih ada. Betul. Karena menurut dokter, CA yang ada di usus anus saya itu tadi dia besar dan basah. Seandainya saat itu diangkat akan berakibat fatal ke organ tubuh yang lain. Jadi menurut dokter harus dikeringkan dulu dengan cara diradiasi. Oh, itu jarak dari operasi pertama ke operasi kedua berapa lama? Operasi pertama bulan Maret 2018, selanjutnya radiasi, dan bulan Juli tanggal 31 saya operasi lagi yang kedua, yaitu angkat anus, memotong usus yang sudah terinfeksi CA itu 13 cm, dan jadi anus saya ditutup, sudah nggak punya anus lagi, sudah dijahit. Dan saya waktu itu juga nggak tahu kalau anus saya itu dijahit, jadi tahu-tahu saya bilang nggak ada. Terus saya bilang,
Saya tanya-tanya, oh ternyata saya nggak tahu kalau benar-benar saya tuh nggak punya anus, tapi karena saya sudah menyaman menjadi ostomed ya, jadi saya nggak ada masalah sedikit pun, saya nggak ada masalah, dan alhamdulillah semua saya bisa lewatin walaupun dengan penuh perjuangan, dari mulai mau bangun susah, mau duduk susah, itu sangat-sangat butuh perjuangan dan butuh kesabaran luar biasa. Ya. Berarti dari operasi pertama ke operasi kedua itu jaraknya 3 bulan. Iya. Kan pengalaman saya operasi di bedah perut ini sembuhnya lumayan lama loh. Iya. 3 bulan itu masih ada ngilu-ngilunya, terus harus didede lagi. Gimana rasanya itu, Bu? Karena kita semuanya menjalani dengan ikhlas. Semuanya kalau dijalani dengan ikhlas itu insya Allah akan berjalan dengan sendirinya tanpa kita rasakan bagaimana. Memang sakit Pak, sakitnya sangat-sangat luar biasa. Itu perjuangan sekali. Jadi apapun kalau kita menjalannya dengan ikhlas, dengan sabar, nerimo, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi kadang-kadang saya membayangkan sendiri, dalam waktu 3 bulan saya dioperasi 2 kali, perut saya dibelek lagi dari sini sampai ke sini. Satu ini lebih ya. Iya, karena panjang banget kalau operasi panjang untuk sekali, sampai di atas usus pusar. besar itu panjang banget gitu. Saya dari sini sampai Betul. itu sekali. sakitnya 3 bulan masih berasa. Betul. Jadi kalau saya bilang sekarang perut saya resletingnya dibuka lagi. Kalau saya bilang perut saya ada resletingnya dan dibuka lagi, dan mudah-mudahan jangan pernah dibuka lagi. Tapi operasi yang kedua itu sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa karena kan saya kan ususnya dipotong, Ya. disambung lagi, Ya. di anus ditutup, dijahit, otomatis duduk susah, telentang susah, ganjel kan, karena masih baru jahitan baru. Di stoma pun saya dibetulkan lagi karena menjadi ostomed permanen, yaitu ostomed permanen berarti selamanya, selamanya saya menjadi manusia berkantong itu tadi, jadi selalu pakai kantong kemana-mana karena memang di bawah sudah tidak bisa produksi lagi. Dan itu saya semangat karena apa? Orang-orang yang di sekeliling saya begitu cintanya, begitu semangatnya mendampingi saya, menguatkan saya, apalagi anak dan suami saya begitu sabarnya merawat saya. Jadi saya benar-benar harus bangkit. Dan satu lagi, semuanya itu karena saya juga mempunyai seorang atasan. Atasan saya begitu support, cintanya kepada saya, ingin saya sembuh, bagaimana saya bisa melanjutkan dinas saya, bagaimana saya bisa melanjutkan dinas saya dengan baik, dengan sehat. Jadi beliau sangat-sangat, beliau adalah Ibu Penny Mastio yang aktif juga di Yayasan Kanker Indonesia, dan beliau adalah ketua Pingkan saat ini ya. Jadi saya sangat-sangat terima kasih sekali kepada beliau yang sangat mensupport saya sampai sekarang bisa kembali seperti ini lagi, bisa melakukan apapun, insya Allah tanpa bantuan dengan orang lain lagi ya. Hanya sesekali kita butuh bantuan. Kita tidak mau ketergantungan dengan orang lain. Kalau bantuan secara kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan sekeliling kita. Betul. Tapi bukan ingin dikasihani, tapi tolong menolong itu sesama manusia memang diperlukan. Betul. Koin akan selalu bersama teman-teman ostomed dimanapun berada. Kita akan dampingi, kita akan bantu untuk memotivasi supaya teman-teman ostomed bisa bangkit. Jadi untuk kebutuhan kantong stoma yang memang pada saat ini masih sulit dan ya harganya bisa dibilang agak mahal, sebagian orang atau teman-teman kita yang memang kurang beruntung, kita akan berusaha supaya kantong stoma di Indonesia ini mudah didapat dan murah. Tolong pemerintah, Menteri Kesehatan mungkin, atau Departemen Perdagangan mungkin, atau apapun lah, agar bisa memperhatikan
kebutuhan teman-teman ostomed di Indonesia. Ya, terutama Jangan di daerah. jangan diabaikan. Kita sangat kesulitan untuk mendapatkan akses kantong stoma.